Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MJ Channel. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai lagi bareng Kang Kamal ya. Kang Alif juga. Gimana kita mau ngobrol apa? Kamal doang. Kayaknya kita mau ini ngobrol tentang per-YouTuban kayak. Per-YouTuban boleh. Baru baru kita aneh kan pemula sama. Aneh lihat YouTube kan ente tuh. Sehari, 2 hari sampai 8 hari udah hampir 1000 lebih. Gimana ceritanya itu? Gimana kita yang ya pernah nge-YouTube ngupload paling cuma berapa puluh doang itu. Kalau saya ceritain gimana? Suruh ceritain apa nih saya? Oh iya. Oh iya, nggak berisik ya. Aduh, maaf nih guys. Ya gimana tuh ceritanya? Mau dari mana nih aneh cerita nih? Itu Bu, sekarang ininya udah berapa pendapatannya? Kita buka-bukaan aja lah. Jadi biar nanti yang melihat teman-teman biar semangat nih pengen usaha lewat YouTube. UMR lah. UMR. Alhamdulillah. Yang pengen gaji UMR udah berapa lama berarti? 1 tahun. 1 tahun kurang lebih. UMR 1 tahun. Kalau fokus ya. Tapi kan 6 bulan. Jadi setahun tuh dari awal buat sampai sekarang kan 1 tahun. Mulai ada pendapatan tuh pas bulan ke-6. Bulan ke-6. Jadi nggak langsung bikin YouTube, Betul. langsung dapat duit, enggak. Ya, Ada prosesnya. ada. Nah sekarang sebagai pemula nih harusnya gimana ya? Apa yang harus disiapin? Sama aneh pemula juga, cuman mungkin aneh sharing pengalaman tentang ketika aneh buat YouTube aja mungkin ya. Itu handphone yang gimana aja bisa atau gimana? Atau ada spek khusus gimana? Mungkin karena gue gaming ya, karena gue buat itunya tuh gaming kan gitu. Mungkin ada spek-spek khusus gitu. Spek-spek tertentu, spek minimal, bukan spek khusus tapi spek minimal. Mungkin minimal. Nah, spek minimal ini spek gue kurang memahami. Kurang memahami sama kurang menguasai. Gue tuh pakai Oppo A920 kalau nggak salah. Itu berarti dari awal pakai ini Oppo. Dari awal pakai ini, pakai tangkapan layar. Jadi setiap HP itu kan ada peraturan tangkapan layar. Jadi gue main game sambil gue hidupin pengaturan tangkapan layar. Jadi sambil ngerekam lah intinya kan gitu. Sambil ngerekam udah gue main dulu awalnya. Awalnya itu main terus asal upload. Nggak harus juara 1 dulu berarti. Iya tetap juara satu. Juara satu. Maksudnya itu daya tarik videonya kan. Maksudnya belum ada thumbnail, maksudnya judul juga gue masih nggak tahu, nggak ngerti gitu. Pokoknya nggak ngerti sama sekali lah YouTube gitu. Artinya langkah awal buat pemula untuk ini YouTube Berarti nggak usah. maksudnya Nggak gini maksudnya gini apa? Jadi buat pemula yang apa ya? Oke lanjut. Boleh ya, Yang- apa ya? Bagi pemula yang mau memulai nge-YouTube, jadi nggak usah muluk-muluk dulu gitu. Jadi ketika ada video langsung upload dulu gitu awal mula atau gimana bagusnya? Ketika udah ada niat, langsung gas aja gitu. Tapi nanti ada ini nggak apa pengaruhnya atau yang kita harus kan di YouTube kalau nggak salah, Anda juga sempat ini ya apa ada jenis-jenisnya gitu yang harus diambil misalkan kategori. Nah itu setiap kita upload kategori yang sama atau beda-beda atau gimana harusnya? Kalau bisa sih sama semua, misalnya game aja gitu. Karena gua game kan, jadi kategori gua semua aja game. Jadi kalau untuk langkah awal menurut gua ya, menurut sepengalaman gua gitu. Padahal ya belum pengalaman banget kan gitu. udah 1 tahun. Ya udah 1 tahun. Lumayan lah. Jadi maksudnya gue ceritain pengalaman gue aja gitu. Ya, Jadi selama setahun itu gue juga mempelajari itu gitu. Seiring berjalan tuh gue pelajari. Jadi gue punya niat, gue langsung buat aja udah gitu. Langsung upload aja. Jadi awal-awal lu nggak mikir lagi tuh? Nggak mikir kalau YouTube tuh bisa menghasilkan. Kalau YouTube tuh penontonnya bakal banyak. Tapi ya setidaknya kan lu juga tahu udah dapet yang berapa miliar, berapa ratus juta. Iya tahu kalau YouTube tuh bisa menghasilkan gitu. Dan maksudnya nggak punya ekspektasi YouTube gue penghasilannya sekian kan gitu. Maksudnya ya dari hobi gue suka main game, ngupload aja gitu. Si iseng gitu aja kayak gue ngupload foto di Facebook lah contohnya gitu. Terus ada yang like, ada yang komen itu kan seru gitu, senang lah gitu.
Katanya dengar-dengar Like juga banyak. kenapa sampai ini YouTube karena sempat diomelin juga gitu ya. Tapi gimana? Iya, jadi ada ceritanya. Jadi ceritanya waktu itu. Jadi alhamdulillah waktu anak pertama gue lahir itu masih bayi itu, mas kira-kira 3 bulan deh, 3 bulan. Itu kan dia tidur kan bayi gitu ya. Mak ibunya tuh istri gua tuh lagi gak tahu kemana. Kayaknya tidur atau apa. Gua tuh asik main game. Iya. Asik main game. Sampai nggak tahu tiba-tiba anak gua jatuh dari kasur. Astagfirullahaladzim. Diomelin deh tuh sama istri gua tuh. Wah, gua hapus, sempat gua hapus tuh game ceritanya. Ini gara-gara ini anak gua jatuh, bener bukan gara-gara ini, gara-gara guanya sebenarnya. Kenapa bisa nggak lihat anak gua udah di pinggir kasur? Sebenarnya bukan salah gamenya, tapi salah guanya. Kurang memperhatikan. Gitu. Akhirnya dari situ coba gimana caranya biar dari hobi gue yang suka main game ini seenggaknya ada nilai positifnya lah. Seenggaknya kalau nggak bisa diambil pelajarannya juga ada hasilnya lah. Capek main game dan ada hasilnya juga. Karena memang lagi ramai banget kan di Indonesia nih, YouTuber gaming, streamer game tuh kan, apalagi lagi presiden kan, kan, Presiden Jokowi. Oh ada piala presiden. Piala presiden itu kan, wah hebat. Bahkan sempat ada beberapa, kalau kita lihat cuplikan-cuplikan video gitu ya, seliweran di YouTube. Kalau anak SD ditanya, cita-citamu ada apa? Mau jadi YouTuber. Sekarang tuh ada cita-cita YouTuber tuh ada. Nah, gue lanjut cerita. Siap, lanjut. Jadi gitulah gitu, terus gue asal upload. Nah pas upload, gue ngeliat video orang dong. Nah kok video orang lebih menarik gitu. Akhirnya ternyata ada yang namanya thumbnail. Jadi dari gue tuh nggak ngerti sama sekali. Akhirnya gue ngeliat tutorial cara bikin thumbnail di YouTube juga gitu. Jadi thumbnail tuh apa tuh? Kalau boleh tahu. Thumbnail tuh kayak tampilan depan lah sebelum video itu diputar. Kayak ini ya, kesan pertama begitu menggoda gitu. Ya, perwakilan video panjang diilustrasikan ke sebuah gambar. Thumbnail, terus gue belajar ya biasa jadul kayak mas-mas jamet yang kuper gitu sih, yang kurang pergaulan. Jadi ini dibilang bagus, itu gue pamerin gitu ke teman gue. Gue udah bisa bikin thumbnail gitu. Padahal itu masih jelek gitu loh. Oh jadi lo ngasih lihat ke teman-teman lo baru bisa gitu. Bagus gak nih gitu ya? Bagus gak nih? Gitu. Ya teman gue bilang bagus, mungkin kan menghormati ya, biar gue semangat ya. Dari situ terus gue upload kedua, ketiga, keempat, kelima, baru gue tahu ternyata YouTube tuh mempunyai persyaratan tertentu. Kayak 1000 subscriber, 4000 jam tayang, tuh baru tahu setelah seminggu kayaknya. Nah itu sekarang berarti udah lampaui semua itu. Udah, alhamdulillah 4000 jam tayang. 4000 jam tayang sama 1000 subscriber. Sama 1000 subscriber. Jadi syarat monetisasinya udah gue tempuh. Nah, tuh berarti 6 bulan tuh. Baru berarti setelah monetisasi itu kita baru mulai mendata daftar bank atau gimana? AdSense. Bikin akun AdSense. Setelah bikin akun AdSense, terus ya ada beberapa yang harus diisi lah, kayak pajak Amerika apa segala macam. Itu nanti bisa dilihat di tutorial sih sebenarnya sih. Itu kalau kayak pajak Amerika tuh, kalau yang gue baca ya, jadi kalau seandainya video kita ditonton oleh orang Amerika, jadi kalau kita isi pajak Amerika itu potongannya jadi 10% gitu. Tapi kalau kita nggak isi jadi 30%. Tapi kalau orang Amerika aja yang nonton, kan YouTube tuh ngasih data banyak ya. Jadi penonton kita tuh dari mana aja. Kalau penonton gue kebanyakan dari Indonesia sih memang. Itu ada pengaruhnya juga nggak, yang penonton dari Indonesia atau misalkan dari luar negeri? Misalkan jadi berapa? AdSense-nya lebih gede dari luar. AdSense-nya lebih dibanding dari dalam negeri. AdSense-nya tuh lebih bayarannya lebih besar. Mungkin kurs juga kali ya. Jadi beda-beda. Kalau nggak salah Indonesia tuh masih yang rendah lah. Yang gede itu masih Amerika, Jepang, Jerman. Itu kalau iklan itu berarti kita bisa milih iklan atau memang dari YouTube sendiri yang menentukan? Bisa kita atur. Bisa diatur. Maksudnya iklan yang tayang tuh iklan apa? Iya, mau iklan apa itu bisa kita yang atur berarti. Bisa diatur, terus kita bisa custom juga kan,
mau ada di titik mana, tapi itu durasinya harus 10 menit. Harus 10 menit. Kalau mau yang bisa diatur iklannya berarti gitu. artinya kita letak iklan ya, letak iklan. Berarti kita bikin video Bikin minimal video 10 menit kalau ini. Kalau game kan kita panjang. mau mengatur iklan gitu ya. Mengatur iklan tuh letaknya aja ya. Letaknya. Kalau yang iklan apa yang mau muncul di video kita, itu ada pengaturannya di YouTube Studio tuh ada pengaturannya di YouTube Studio. Jadi iklannya tuh nanti misalkan kita nggak mau iklan pemerintah nih ada gitu, bisa gitu. Jadi nanti nggak bisa kita centang aja. Kita maunya iklan bank misalkan, ya tinggal kita centangin aja gitu. Jadi pilihannya banyak sih itu, di situ banyak. Dan di situ juga dikasih tahu juga mungkin apa namanya berapa pendapatan dari iklan yang kita pasang itu atau ada datanya. Oh, ada juga itu ngasih data. Misalkan per berapa tayangan bayarannya berapa, RPM, CPM kayak gitu-gitu itu ada. Mungkin itu lebih jelasnya bisa dilihat di tutorial YouTube yang memang fokus menjelaskan itu ya, kayak RPM, CPM, apa itu data analitik kayak gitu-gitu. Cuman itu memang pasti ada di YouTube Studio gitu ya, bisa lihat juga gitu ya. Tapi yang versi desktop, versi yang desktop bukan aplikasi kalau mau lebih lengkap. Lebih lengkap. Di yang laptop lah. Kalau di HP berarti Google-nya di versi desktopin dulu, Chrome-nya bisa. Kalau dari HP, bukan yang di aplikasi bawaan YouTube Studio itu ya. Itu kayak data analitik biasa aja gitu. Mungkin lebih diringkas gitu bahasanya. Oh iya, itu ketika kita mengupload video itu apakah memang kita lepas begitu aja atau memang ada kita harus share dulu atau gimana biar apa namanya YouTube ngebantu kita untuk istilahnya kita diiklankan, direkomendasi oleh YouTube gitu. Oleh YouTube. Kalau nggak salah nih ya, peraturan 2023 itu bisa dilihat sebenarnya di data analitik setiap video kita yang performa video kita. Dari setiap video itu bisa dilihat. Bisa dilihat di data analitik di YouTube Studio itu performa video, berapa durasi tonton, gitu. Tapi untuk YouTube itu merekomendasikan biasanya dari durasi tonton. Jadi dari durasi tontonan biasanya. Jadi kayak gini misalkan video yang gitu, gua ngupload terus nongol di beranda gitu, yang subscribe gua kan gitu, dilihat kan, terus ada yang like, ada yang komen, terus durasinya berapa tuh kan ada datanya kan gitu. YouTube ngasih data ke kita. Nah itu kemakan tuh, dilihat gitu, oh ini bagus gitu. Nah YouTube merekomendasikan ke orang yang nggak subscribe gua. Jadi nongol lah di beranda orang gitu. Di beranda orang nongol yang belum subscribe gua. Yang belum subscribe. Dan ternyata ditonton juga. Terus di like. Yang gitu. Apalagi subscribe. Oh itu makin nambah rekomendasinya. Itu ada sangkut pautnya nggak? Apa judul yang kita buat ketika di share sama YouTube? Ada. Itu namanya kata kunci ya. Jadi kata kunci itu ngaruh ya? Ngaruh. Biasanya tuh harus sinkron antara judul, thumbnail, deskripsi sama yang biasanya tuh di tag itu yang kata kunci itu kata kuncinya harus saling berkaitan biasanya. Kalau gue biasa gitu. Nah itu baru gue tahu setelah 3 bulan ke atas. Baru gue pelajari setelah 3 bulan ke atas. Ini dari 1 bulan pertama itu gimana caranya video gue bagus dulu, thumbnail gue bagus dulu. Sama belajar ngomong. Karena waktu itu jadi ada yang komplain, kok gue cuma main game gak ada suaranya. Akhirnya gue coba buat ngedabing waktu itu. Jadi gue main game terus gue coba ngedabing. Ya awalnya komennya ada yang ngomong, wah bang kaku ngomongnya apa segala macam. Karena awal gitu. Wajar. Dari situ kita ngelatih kan, jam terbang. Terus terbiasa ngomong, mulai sedikit punya kayak kata-kata apa namanya yang sering kita ucapin. Semua YouTuber biasanya punya tuh kata-kata apa, kata-kata inilah slogannya apa. Nah itu mulai kebentuk, mulai ada. Terus tiba-tiba juga tontonnya 1000, 2000 kayak gitu-gitu. Kaget juga tuh. Orang gua ngupload foto di Facebook aja biasanya tuh yang like tuh paling berapa. Ini yang nonton. Kalau gua upload di YouTube yang nonton sampai ribuan tuh seneng juga kan. Nah, terus setelah 3 bulan berjalan, gua baru belajar kata kunci. Ternyata YouTube melihat data yang dari kata kunci itu kan gitu.
Akhirnya gue mulai pelajari, gue mulai benerin video-video lama. Dan video selanjutnya gue buat kata kunci itu. Dan alhamdulillah tembus 1000, terus tembus 4000 jam tayang karena yang nonton banyak juga. Akhirnya memenuhi syarat monetisasi, terus gue daftar monetisasi, alhamdulillah cepat dan sempet hilang. Gimana ceritanya? Terus gimana tuh? Sempet hilang gitu. Nangis kayak gitu? Sedih nggak sedih sih ya, sedih nggak sedih karena awalnya itu memang karena menyalurkan hobi. Terus sedihnya itu karena aduh sayang, lagi enak-enaknya ngupload ditonton banyak orang, tiba-tiba hilang gitu. Itu hilangnya dihack sama orang atau memang gimana itu ceritanya? Dihack. Oh, dihack. Jadi waktu itu gue lagi ada project ngebuatin YouTube juga, apa namanya, ngonsepin YouTube, lagi buat YouTube tapi bukan game kan gitu, sama adalah salah satu klien. Terus tiba-tiba selesai buat video, kita lagi duduk mau ngopi-ngopi lah gitu, mau ngopi-ngopi, ada email masuk bahwasanya YouTube Anda sudah dihapus. Kaget dong gue ngeliat YouTube Studio itu namanya udah ganti, udah bukan nama channel gue lagi gitu, tapi nama yang dihack itu kan gitu. Terus udah dihapus lah, gue cari YouTube gue udah nggak ada, YouTube Studio udah nggak ada kan gitu. Terus gimana itu? Gue lihat di YouTube itu, akhirnya gue banding. Gue mengirim email ke YouTube bahwasanya sebenarnya gue nggak melanggar komunitas kan gitu. Kan itu di situ dikasih tahu kan, katanya gue itu melanggar pedoman komunitas hingga YouTube gue itu dihapus sama pihak YouTube. Gitu. Tapi ternyata bukan dihapus. Dihapus. Oh, dihapus karena melanggar pedoman komunitas. Gitu. Jadi YouTube kan gini. Syarat monetisasi itu kan tidak ada pelanggaran pedoman komunitas. Nah, gua itu diterima monetisasi karena tidak ada pelanggaran komunitas. Berarti kan poinnya judul jelas nih. Ya, tidak. Channel gua nggak punya pelanggaran komunitas. Tapi kok tiba-tiba YouTube gua dihapus karena melanggar pedoman komunitas. Harusnya kan dari awal gua udah nggak monet dong kalau punya pelanggaran kan. Gitu kan, poinnya kan gitu kan. Akhirnya gua banding, bisa itu banding. Akhirnya gua banding, gua bilang YouTube gue ini nggak punya pelanggaran, nggak punya track record melanggar pedoman komunitas gitu. Karena dihack streaming Bitcoin waktu itu kalau nggak salah. Streaming Bitcoin dari game ke Bitcoin, mungkin YouTube ngiranya loh nih kok tiba-tiba Bitcoin apa streamingnya gitu kan. Terus dianggap melanggar komunitas, kemudian dihapus. Akhirnya gue banding saya itu dihack gitu. Pertama ngirim email itu ditolak. 3 kali sampai 3 kali tolak. Jadi balasannya tuh sama, balasannya tuh ya kalau lo dihapus berarti lo melanggar gitu lah intinya gitu. Balasannya simple itu lah. Akhirnya gue pakai cara kedua, banding di Twitter. Nah, gue banding di Twitter. Katanya kalau di Twitter itu adminnya mau manusia, kalau yang di ini tuh robot, kayak robot gitu kalau yang di email. Jadi kayak otomatis dibales lah gitu. Nah itu langsung direspon tuh. Selang 1 hari kalau nggak salah itu langsung direspon. Jadi gue kirim bukti bahwasanya YouTube gue ini dihack gitu. Dan gue komplain sama YouTube, kenapa YouTube gue dihapus gitu. Akhirnya dia bales melalui message langsung di Twitter tuh, mohon maaf atas ketidaknyamanan, intinya gitu loh. Kan karena bahasa Inggris kan, itu gue translate juga karena gue nggak bisa bahasa Inggris. Jadi gue blok terus gue translate kan gitu. Oh dia mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami. Terus gue disuruh mengisi formulir pengembalian channel. Jadi ada beberapa yang harus gue isi lah, kayak URL channel, terus bukti-bukti bahwasanya YouTube gue nih tidak melanggar komunitas, kayak uploadan terakhir, linknya, akun AdSense, itu semua gue masukin. Gak lama tuh, 4 hari kalau nggak salah, itu gue udah balik. Alhamdulillah. YouTube balik, tapi videonya kan udah lumayan banyak tuh. Hilang? Enggak, videonya dibalikinnya satu-satu, nggak langsung drop gitu. Jadi pertama channelnya dulu video satu. Subscribernya sih nggak ada yang hilang, jam tayang nggak ada yang hilang, uangnya juga nggak ada yang hilang. Cuma mungkin algoritmanya ngulang. Jadi uploadan gue selanjutnya kayak ngupload video baru lagi, jadi jatuhnya yang nonton 66, 90, 100. Oh, jadi dari kayak awal lagi. Jadi kayak awal lagi, tapi ya karena konsistensi kan akhirnya balik algoritmanya balik lagi. Luar biasa.
Terus itu apa namanya, ini kan gue ada project juga nih di pondok gitu ya. Nah kira-kira nih gue kan di lab udah ada PC gitu. Nah kira-kira ada spek khusus nggak yang buat istilahnya buat ngedit kayak gitu? Atau memang dicoba aja dulu pakai aplikasi apa gitu? Sebenarnya sih kalau untuk di awal kita nggak usah ngomongin spek, cuman kalau memang spek khusus pasti ada kalau untuk di masalah editing ya. Apalagi kalau masuk bilangnya PC itu pasti ada. Cuman kalau untuk awal-awal mah banyak lah, masalah gitu ya. Banyak lah itu. Apalagi sebenarnya kan yang lebih mungkin yang bikin yang bikin spek itu harus minimal dan maksimal tuh karena proses editingnya kan gitu. Karena game tuh proses editingnya lumayan ya. Lumayan besar ya. Iya lumayan banyak gitu. Tapi kan kalau kayak video, mungkin kalau video blog tuh kan proses editingnya nggak terlalu kan. Jadi mungkin spek biasa aja bisa. Ini ya. Ya. Apa ya tadi yang pengen tanyain? Apa nih? Seru sih, soalnya memang perlu fokus ya. Jadi konsistensi. Iya, konsisten. Jadi kita nggak bisa ngebarengin kerjaan sama yang lain juga gitu. Artinya bisa sih. Bisa, cuman ya butuh effort gitu. Lebih lah, butuh effort lebih. Jadi butuh apa ya? Oh gini, mungkin gini, gambaran orang buat YouTube itu kan penghasilan. Itu kayaknya salah deh. Karena dia akan tumbang ketika dia dituntut untuk konsistensi. Karena ketika dia sudah banyak upload, effort udah banyak keluar, tapi belum ada penghasilannya, dia nanti malas buat video lagi. Gitu. Jadi kalau niat awalnya untuk nyari duit, kayaknya harus diubah gitu. Jadi niat awalnya gimana? Ya buat video aja gitu. Hobi aja gitu. Ya buat hobi video. Kalau penontonnya banyak pasti pendapatannya banyak sih intinya gitu. Yang penting mau bangun channel aja kalau menurut gua ya. Kalau menurut gua pribadi yang penting bangun channel. Kalau penontonnya banyak otomatis pendapatannya banyak. Yang penting difokusin gimana caranya penontonnya bisa banyak. Apa videonya dibuat video semenarik mungkin lah. Semenarik mungkin. Artinya kita coba dari awal ngebangun fokus jenis tema jenisnya tertentu gitu ya. Jadi misalkan di game saja, atau misalkan di entertain aja, atau misalkan di sekolah aja gitu. Jadi tidak ada edukasi, tidak melebar kemana-mana gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa, banyak kok YouTuber yang ngebahas banyak macam kan gitu ya. Nanti algoritmanya nanti berubah lagi ketika kita kembali ke video itu sih sebenarnya. Ada hubungannya atau enggak gitu kali. Ketika orang itu memang bisa menjelaskan materi ini bagus gitu loh. Kayak misalkan tadinya dia ngejelasin tentang vlog biasa nih. Nah, 2 hari kemudian dia ngejelasin tentang pariwisata. Kan itu udah beda tuh kan. 3 hari kemudian dia ngejelasin musik. Tapi kalau orangnya mumpuni banget gitu, ya bisa juga naik. Nggak bisa menutup kemungkinan untuk video itu naik juga kan gitu. Yang memang tontonannya itu tersendiri gitu. Cuma kalau untuk pemula mungkin fokusin di satu ini aja. Ada nggak channel yang istilahnya kan kalau kayak artis-artis itu kan dia kadang kegiatan sehari-hari dia upload gitu, bikin video. Nah itu ada jenis tertentu nggak? Misalkan jadi istilahnya kita udah nggak bikin ini jenis olahraga, ini jenis ini jenis ini gitu. Jadi pakai atau entertain aja atau gimana? Jadi istilahnya pukul rata semuanya gitu. Ya artis itu kan sebenarnya kebantu sama popularitas ya. Karena dia memang sudah populer duluan. Jadi nggak masalah itu karena memang. Dan sebenarnya tontonan keseharian itu tontonan yang menjual gitu. Jadi si artis sendiri udah terbiasa dengan tontonan gitu karena dia udah di TV harus seperti ini. Jadi dia udah terbiasa gitu loh. Dan dia udah tahu orang Indonesia ini sukanya apa, drama misalkan gitu. Pasti ada drama-dramanya ya kan. Jadi yang sedih-sedih kan. Sodako, bagi-bagi giveaway gitu. Ya, kayak gitu-gitu. Jadi memang dia sudah menguasai audiens.
bahwasanya market pasarnya di Indonesia tuh memang seperti itu gitu. Kayak gitu sih, mungkin kisi-kisinya buat YouTube pemula yang mau buat YouTube, pokoknya buat aja gitu, buat aja fokus gimana caranya channelnya supaya banyak yang nonton, berkembang, perbagus perbagus kualitas video, perbagus kualitas tontonannya di dalam video itu. Fokus di situ aja sih. Artinya yang banyak edukasi, manfaatnya lebih banyak gitu ya. Di dalam segala hal gitu, di dalam segala hal. Yang gamers gitu ya. Kayak gua nih ya perbagus cara menjelaskan video, menarik, menghibur kayak gitu-gitu kan. Kayaknya lebih itu yang dipelajari kan gitu. Kalau itu sudah bisa dipelajari, terus audiensnya kemakan sama audiens, pendapatan pasti ngikut. Jadi sebenarnya jangan difokusin pendapatan gitu. Kalau kita fokusin pendapatan takutnya gini, kita udah capek, effort gede segala macam, apalagi kalau yang udah modal kan gitu ya. Pas ngeliat udah hasilnya nggak ada, akhirnya drop secara mental. Jadi intinya kita bikin upload udah gitu aja terus. Perbanyak video dulu. Iya, ya kalau langkah awal yang penting mah upload aja. Upload dulu aja. Yang penting upload. Nanti juga seiring berjalan dia masih belajar. Pasti belajar. Oh gimana sih cara bikin thumbnail? Oh gimana cara bikin nanti dia bakal mengkonsep. Intinya mulai dulu. Mulai dulu, niat dulu, benerin niat. Benerin niat. Langsung action. Langsung action. Jadi ada rencana bikin? Adalah pasti lah. Mantap. Jadi kita harus dukung ya. Kira-kira apa temanya apa nih? Kalau tema sih mungkin di awal keseharian dengan pendidikan lah mungkin. Berarti sifatnya edukasi ya? Edukasi. Mantap. Ya. Semangat juga nih ntar biar. Insya Allah. Mantap. Mungkin yang Anda bisa kasih, yang bisa gua bisa kasih tuh ya sharing pengalaman, dari pengalaman aja gitu. Ya kan setidaknya setiap hari kita bikin video kan ada sesuatu hal yang berbeda gitu. Setiap hari ada pelajaran. Sampai sekarang pun gua tuh menemukan pelajaran baru di video-video baru gua sampai sekarang, dan memang betapa pentingnya ilmu. Baik. Ya disitulah bukti betapa pentingnya menguasai ilmu. Yang berharga ilmunya bukan uangnya. Ya uangnya mah ngikut aja sih kayaknya. Kalau kita paham cara buat video, uangnya kan ngikut. Itu sih. Itu kalau yang bisa gue kasih ya. Pengalaman keluh kesah ketika buat YouTube gitu. Karena kan audiensnya sebenarnya berbeda ya. Audiens game sama audiens edukasi itu berbeda. Kayaknya lebih gampang edukasi deh kayaknya. Ya nggak tahu juga kan, kita belum jalan. Iya sih. Ya mudah-mudahan rame, mudah-mudahan yang nonton juga bisa teredukasi, bisa ya semoga menambah manfaat. Tidak bikin ya semoga ketika kita bikin ada ilmu-ilmu baru jadi termotivasi terus gitu. Saling sharing lah ya. Anda juga banyak belajar kan. Ya intinya ntar kita kopdar lah. Oke, siap. Mantap.